لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hijrah TV dan media-media sunnah yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini kembali kita di dalam pembahasan adab qada'ul hajah bagian kedua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmun nafi' wal amalus salih. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah ambil beberapa poin berkaitan dengan adab qada'ul hajah. Di antaranya tidak berbicara, kemudian tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan ini yang terakhir yang kita ambil. Sekarang akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takrimul yadil yumna, memuliakan tangan kanan. An masil farj, tidak boleh untuk menyentuh kemaluan. Maka dalam Sahihain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ardhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza bala ahadukum," apabila seorang di antara kalian buang air kecil, "fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih," tidak boleh dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya di saat dia kencing. Tidak boleh dipegang dengan tangan kanan. Wala yastanji biyaminih. Demikian juga tidak boleh dia istinja, membersihkan kotorannya, kemaluannya, ya, dengan tangan kanan. Kecuali kalau tangan kirinya uzur. Ini apa? Takriman laha, untuk memuliakan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina. Demikian juga tidak boleh bernafas di dalam bejana ketika minum. Jadi tidak boleh ya bernafas di dalam bejana ketika kita sedang minum. Apa sebab? Li'alla yaqil burudatal ma'al kasirah lil 'atash bihararatin nafs, agar jangan sampai dengan dinginnya napas kita, atau jangan sampai dengan panasnya napas kita mendinginkan, memanaskan air yang dingin yang akan menghilangkan rasa haus. Dan dikhawatirkan juga keluar kotoran. Ya, maka caranya ketika ingin bernapas di saat minum, lepas dulu dari bejana tersebut, bernapas, kemudian minum kembali. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Yang pertama, karahatul umur ats-tsalatsah al-madhkurah fil hadis. Dimakruhkan, dibenci 3 perkara yang tersebut di dalam hadis ini. Dan ketika syariat membenci sesuatu, maka hendaklah kita meninggalkannya. Kita tidak bisa pilih-pilih. Tetapi demikian datang dari syariat, tinggalkan.
Karena itu pasti akan bermanfaat bagi kita ketika kita meninggalkannya. Dan pasti akan berbahaya ketika kita melakukannya. Yang kedua, hirsun Nabi SAW ala salamati ummati minal amrad wal afat. Semangat Nabi SAW agar umatnya selamat dari penyakit dan dari berbagai macam gangguan. Rasulullah SAW telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi SAW apa yang memberati kalian. Yang ketiga, fadilatul yadil yumna, keutamaan tangan kanan. Maka tangan kanan ini adalah untuk hal-hal yang mulia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Ya. Nabi alaihi salatu dikata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fil umuri kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan yang kanan dalam hal yang baik-baik, dalam segala hal yang baik. Tapi hal yang buruk jangan digunakan tangan kanan, tetapi gunakanlah tangan kiri, kecuali di saat tangan kiri ini uzur. Itu poin yang pertama pada kesempatan malam ini. Poin yang kedua, adamul istinja bil yamin. Jangan istinja dengan tangan kanan. Jangan bersihkan kotoran. Jangan bersihkan najis itu dengan tangan kanan. Rawa Abu Dawud. Diriwayatkan Imam Abu Dawud bisanadin hasan, dengan sanad yang bagus, dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hafsah, ya, menjadikan tangan kanan ini untuk makanannya, wa syarabihi, untuk minumannya, wa thiyabihi, untuk pakaiannya. Maka dikhususkan tangan kanan ini lil akli wasyurb wa lubsus thiyab, untuk makan, untuk minum, untuk memulai memakai pakaian. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk tangan kirinya untuk yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kirinya untuk yang lainnya. Seperti istinja maupun hal-hal yang kotor. Dalam riwayat Abu Dawud juga dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa adhaha. Beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhuri wa ta'ami. Tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makanannya dan untuk tuhurnya, untuk bersucinya, untuk wudunya, ya. Wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adza. Dan tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam li khala'ihi, untuk khala', kamar kecil, dan hal-hal yang sifatnya adza. Adza ma tastakrihun nafs az-zakiyah, segala hal yang dibenci oleh jiwa yang sehat, kal mukhat, ingus, war ru'af, mimisan, wa khal'u thawb, ya, melepas pakaian, ya, kemudian istinthar, mengeluarkan air dari hidung ketika istinsyak. Warawa Muslim an Salman radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah. Kita telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kiblat. Ya, ketika li ghaitin, buang hajat, buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, kencing,
Au an nastanjiya bil yamin. Dan kita juga dilarang istinja dengan tangan kanan. Membersihkan kotoran kencing dan buang air besar itu dengan tangan kanan. Dari dua riwayat ini, atau dari tiga riwayat ini, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, riwayat Hafsah, riwayat Aisyah, riwayat Salman, atau riwayat Aisyah, riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anil jami', menjelaskan kepada kita ada beberapa poin. Yang pertama, fadilatul yadil yumna 'alal yusra. Riwayat ini menjelaskan keutamaan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedua, karahat istikhdamil yadil yumna fi izalatil gha'it awil baul. Dibencinya kita, dimakruhkan kita untuk menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan buang air kecil dan buang air besar. Jangan sama sekali digunakan ini kecuali darurat. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, hurmatu istiqbalil qiblah. Haramnya kita menghadap kiblat ketika qadha hajat di tanah lapang yang tidak ada penutup antara kita dengan kiblat. Jadi ini hukumnya haram. Yang keempat, hirsus sahabah. Semangat dan giatnya para sahabat membawakan kepada kita sunnah-sunnah beliau. Baik itu perbuatan beliau, ucapan beliau. Dan ini menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian faedah berikutnya, syumuliyatis syariatil islamiyah. Sempurnanya syariat Islam. Likafati nawahil hayat. Terhadap seluruh sisi kehidupan. Tidak ada satupun, sebagaimana disebutkan di awal hadis Salman, allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah. Ya Salman, apa betul Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang hajat? Betul. Kita dilarang menghadap kiblat, kemudian kita dilarang istinja dengan tangan kanan, kita dilarang istinja dengan kotoran hewan, demikian juga istinja dengan tulang hewan. Itu dia poin yang kedua. Poin yang ketiga, adamu qadha'il hajah fi tariqin masluk. Tidak boleh qadha' hajat di jalan orang lalu lalang. Wa dhillin nafi' di bawah tempat orang berteduh. Wa mawridi ma'in di tempat orang mengambil air atau tempat aliran sungai, aliran air. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain. Takutlah kalian perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Takutlah kalian perkara-perkara yang dilaknat oleh manusia. Yang mendatangkan laknatnya manusia. Mendatangkan murkanya orang sehingga melaknat pelakunya. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW ditanya, apa dua perkara yang mendatangkan laknatnya dan murkanya orang itu ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi SAW menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Yaitu orang-orang yang qadha' hajat di jalan orang lalu lalang. Dan qadha' hajat fi dhillihim, di tempat orang berteduh. Entah itu gubuk,
atau di bawah pohon, apalagi pohon-pohon yang berbuah. Maka perlu kita waspada, perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang dengan baunya, dengan najisnya, dan otomatis dengan ya kuman-kuman, ya bakteri-bakteri yang mengerikan di sana. Dalam Sunan Abi Dawud, dan hadisnya hasan dengan penguat-penguatnya dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'in, takutlah kalian akan al-mala'in, sebab-sebab laknat. Ats-tsalatsah, yang 3. Mana dia? Al-baraz, at-taghawud, buang hajat. Fil mawarid, di tempat orang mengambil air dan aliran-aliran sungai. Wa qari'atit tariq, di jalan orang tempat lalu lalang. Wa dhilli, demikian juga di tempat orang berteduh. Takutlah kalian akan hal ini. Dari kedua riwayat ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hurmatu qada'il hajah. Haram kita qada' hajat di tempat, di jalan orang lalu lalang, di tempat orang berteduh. Kenapa? Pertama, ini menyakiti kaum muslimin dengan meletakkan najis di tempat mereka lalu lalang. Di samping bau busuknya, di samping orang pasti akan jijik melihatnya. Bagaimana tidak? Kita disuruh oleh Nabi SAW ketika membuangnya saja bersembunyi. Dan di saat membuangnya tidak boleh berbicara. Apalagi kita akan pertontonkan. Yang kedua, yalhaqu biha, termasuk di dalamnya mayushbihuha, tempat-tempat yang semisal, minal hadaiq, kebun, wal mayadin, lapangan, yang didatangi oleh orang. Jadi bukan sekedar gubuk, tempat berteduh, jalan raya, tidak. Manapun yang didatangi oleh orang, hati-hati. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan itu adalah sebab dilaknatnya pelakunya. Nah tentu ketika pelaku dilaknat, maka akan jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, akan jauh dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, samahatul Islam. Betapa toleransinya Islam, mulianya Islam. Kenapa? Karena Islam memperhatikan kebersihan umum, kebersihan di tempat-tempat umum. Islam bukan agama pengotor. Islam adalah agama pembersih. Lihat, ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah dia. Yang kelima, syumuliyatus syariatul islamiyah. Ajaran Islam, ajaran yang sempurna, yang tidak menyisakan satu perkara pun melainkan diterangkan. Apapun yang bermanfaat bagi umat pasti akan dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, tahrimu hathu syariah alal adabi wan nadhafah. Syariat Islam menganjurkan kita untuk beradab, berakhlak. Buang hajat tidak boleh sembarangan. Yang buang hajat sembarangan itu apa? Hewan yang tidak bisa cari WC. Kalau kita mesti kita cari WC. Ya, cari kamar kecil. Cari tempat buang hajat. Binatang, hewan yang tidak tahu tempat buang hajat tersebut. Wan nadhafah, demikian juga syariat kita mengajarkan kita untuk bersih. Maka Nabi SAW mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu separuh dari iman. Tetapi ingat, tidak ada hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman, itu tidak ada riwayatnya.
Kemudian faedah yang ketujuh, tahrimu idza'il muslimin. Haramnya menyakiti kaum muslimin. Dengan tingkah laku kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Termasuk di sini adalah qada'ul hajah. Poin berikutnya, adamu qada'il hajah fil ma'. Tidak boleh membuang hajat kita di dalam air. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubal fil ma'ir rakid. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk al-baul, kencing. Kalau kencing dilarang berarti buang hajat, buang air besar lebih dilarang lagi. Di mana? Fil ma'ir rakid, air yang tergenang, bukan air yang mengalir. Bukan berarti yang mengalir boleh. Yang tergenang tidak boleh. Yang mengalir, yang dimanfaatkan oleh orang juga lebih tidak boleh. Wa fis sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yaghtasilu minhu." Tidak boleh seorang di antara kalian kencing fil ma'id daim, di air yang tergenang, thumma yaghtasilu minhu, kemudian setelah itu dia mandi dari air tersebut. Apa penjelasan dan faedah dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu 'anil baul wal ightisal fi ina'in wahid. Larangan untuk kencing dan mandi di dalam satu bejana. Kencing di sana, mandi dari air itu. Yang kedua, hurmatu adhiyatil muslim. Haramnya kita menyakiti kaum muslimin. Sebab apa? Kita setelah memakai mungkin akan ada orang lain untuk memakainya. Dan itu bukan saja berkaitan dengan kotoran, tetapi termasuk bangkai, membuangnya di sana juga tetap tidak boleh. Yang ketiga, wujubul bu'd an asbabil la'anat. Wajibnya kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang mendatangkan murka. Baik murka manusia, apalagi murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, kamalus syariatil islamiyah. Sempurnanya syariat Islam. Karena Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Terlebih yang berkaitan dengan kebersihan. Sebab berangkat dari kebersihan, ini akan mendatangkan manfaat kesehatan. Ketika kotor, maka tentu ini akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan penyakit, dan berbagai macam perkara-perkara yang akan membahayakan baik pribadi maupun masyarakat luas. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Baik, kita akan ambil dulu dari WhatsApp di sini. Pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menjual barang yang belum ready, belum menjadi milik kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan engkau jual sesuatu yang engkau tidak miliki. Wallahu taala ala wa alam. Kami silahkan bagi para pemirsa Hijrah TV dan yang lainnya di 0811 390110. Baik. Bagaimana kalau di negara kita jadi semua dikasih vaksin COVID? Apakah kita menerimanya dan bagaimana hukum menurut syariat Islam? Kita katakan kalau berbahan unsur yang halal dengan sertifikat dari Majelis Ulama. Satu. Yang kedua, faedahnya mutahaqqiqah. Pasti manfaatnya ya dan mudaratnya sangat kecil. Maka apa? Wajib kita lakukan, wajib kita taati. Ya, Allah taala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110.
Sekali lagi di 0811 390110. Kami silahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, terlebih Hijrah TV ya yang tergabung melalui satelit, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Rahma di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Ya, Afwan mohon izin. Iya. Kalau kita sholat, kemudian bersama-sama dengan imam, itu di rakaat pertama, kedua, ketiga itu kita membaca Al-Fatihah atau tidak? Baik. Kemudian di rakaat yang ketiga itu apakah kita juga harus membaca surat yang lain? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Dan begini, barakallahu fiik. Baik, pertama kita katakan bahwasanya ya apabila imam membaca Al-Fatihah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Adapun rakaat ketiga silahkan makmum baca Fatihah dan rakaat ketiga tidak perlu baca surah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz mau bertanya kalau kita mau berobat ke tabib, kita penyakit kencing manis, tapi tabibnya itu tidak sama atau gimana Pak Ustaz? Bagaimana? Tabibnya? Ada bukan perdukunan. Oh, baik, itu saja ya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Kita katakan bahwasanya kalau itu tabib tidak jelas maka jangan. Ya. Karena apa? Karena ya Nabi SAW ingatkan kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Man atakahinan aw arrafan, siapa mendatangi tukang tenung ya atau arrafan, tukang ramal, lalu dia bertanya, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan di 0811 390110. Jika kita buang air kecil kemudian ada perasaan ragu masih ada tetesan kencing yang mengenai celana, apa perlu? Tidak perlu diganti celana, cukup dipercikkan saja setelah istinja. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Merauke. Silahkan dari Merauke. Silahkan. Saya mau tanya, sekarang ada yang viral ini masalah adat yang hayal sholat yang dikasih dengan hayal silat. La ilaha illallah. Ada ajaran dari Rasulullah. Baik. Kita mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah kita ikut berdosa ketika nama kita dipinjam mengambil uang pinjaman di bank? Ya jelas. Kenapa? Karena kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahihkah hadis yang berbunyi dari Ibnu Abbas, sesungguhnya aku sangat ingin bahwasanya surat Yasin berada di hati setiap muslim. Tidak ada yang sahih tentang keutamaan surat Yasin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tentang azan hayal jihad? Ini azan mubtada' yang dibuat-buat, yang tidak ada sama sekali dari Nabi SAW. Yang ada dalam azan itu, ya ketika hujan atau corona kemarin tidak ke masjid, diganti dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum wa man qa'ada fala haraj. Hanya itu. Di zaman Nabi SAW, di sanalah jihad yang paling banyak dan paling besar dan sah dan sahih. Tidak ada satupun azan diganti dengan hayal al-jihad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sembalun. Silahkan yang dari Sembalun. Kan? Iya. Silahkan. Bagaimana Islam seseorang hanya mengetahui Mengetahui apa? Halo? Menengkura kehilang. Halo? Silakan pertanyaannya. Ayo, silakan pertanyaannya. asma sifat Hmm. dan Teruskah? Macet lek nah. Ya, halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Amala dari Bengkulu. Silakan yang dari Bengkulu. Suaranya kecil ya? Iya. Iya. Saya sinyal dulu. Iya. Yang artinya begini, Ustaz. Apabila ada orang mendengar azan, lalu ia tidak mendatanginya, maka tidak ada tempat baginya. Tolong jelaskan hadis ini apa sahih? Pokoknya perlu penjelasannya itu. Baik, ditunggu jawabannya. Sahih hadisnya, man sami'an nida falam yujib fala salata lah. Siapa yang mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak menjawab, maka tidak ada salat baginya. Maka ini kewajiban bagi laki-laki untuk mendatangi masjid ketika dipanggil. Adapun wanita, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum tumbuhan bambu yang merembet ke kebun tetangga? Menjadi hak siapa tumbuhan bambu merembet ke pekarangan tetangga? Ya tetap hak yang punya, tetapi yang punya diingatkan akan bambunya yang menjalar dan menjulur. Wallahu taala ala wa alam. Suami istri tidak mempunyai anak, istri sudah meninggal, suami dapat harta peninggalan sebagian, lalu harta yang lainnya untuk siapa? Lihat, adakah ayahnya? Kemudian adakah saudaranya? Itu dia. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum apabila kita suka takut was-was? Hukumnya adalah ini akan merusak tauhid kalau terus-menerus. Maka lawanlah dia, karena itulah gangguan syaitan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo? 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 Halo dari Sembalun, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Dari mana? dari Sembalun. Ya silahkan yang dari Sembalun. Kakak Beketuan kah? Bagaimana? Dosa bersejama. Babau nang kata terjemahang ya. Lagu nasional kita ipin ini. Kalau kita nyewa secara Halo? dan terjemahan, kalau kita nyewa bangkat, Baik, itu saja. kalau kita nyewa bangkat secara, misalnya kan kita kasih dia 30 juta, terus sewa ayamnya 2 juta dipotong setahun. Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Kita katakan bahwasanya kalau gade sewa tidak boleh. Karena akad gade berbeda, akad sewa berbeda. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ay wasata artinya khiyaran udula, umat yang terbaik dan umat yang adil. Kapan dia adil? Ketika mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Ya, dari mana? Dari Tasikmalaya. Silakan yang dari Tasik.
Ya silahkan. Silahkan kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Ya, ini Pak, saya mau nanya nih. Iya. Kalau salat, hukum salat sunnah setelah Jumat gimana? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Sumatera Selatan Pak Ustaz. Baik, silahkan. Pak Ustaz, Ya. di daerah saya ini setiap sholat wajib atau sunnah itu selalu membaca lafaz niat itu Pak Ustaz. Baik. Iya. Saya sebagai makmum di belakang, saya sudah sering mendengar dari hijrah ini, itu niat tidak perlu dilapaskan. Baik, ditunggu jawabannya. Dan imam terus melapaskan. Hampir 99% di daerah saya ini masjidnya kalau sholat fardu maupun sholat sunnah itu membaca lafaz itu kadang-kadang terang. Baik, ditunggu jawabannya. Itu apa hukumnya itu, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Terputus. Apa ciri-ciri haji mabrur? Ciri-cirinya adalah setelah dia berhaji keadaannya lebih baik dalam ibadahnya daripada sebelum dia berhaji. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, dari mana? Silahkan dari Tabalong. Ya, silahkan pertanyaannya. Ya, silahkan kita pakai telepon menjauh dari televisinya. Ya, biar tidak masuk suaranya. Ya, silahkan. Mohon maaf terputus-putus suaranya nih. Halo? Ya, silahkan. Bagaimana hukumnya kalau ada diberikan terikat kematian yang di dalam itu ada bayang maghrib? Apa? Apa itu? Di dalamnya? Bayang maghrib, bayang tasbih, aja, salawatan, apa? Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo? Waalaikumsalam, dari mana? Ya, dari Bengkulu. Silakan pertanyaannya. Saya ini Ustaz, ini seandainya kita memberi zakat ini, seandainya kita memberi zakat tapi yang kita beri itu tidak tahu bahwa itu zakat, kita beri saja gitu, pasrah apa enggak gitu. Baik, itu saja, ditunggu jawabannya. Baik, kita jawab. Apakah ada sunnah ba'diyah Jumat? Ada. Nabi SAW kadang sholatnya 4, kadang-kadang sholatnya 2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Baik, kita ambil pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bagaimana hukum imam melafazkan niat dalam sholat? Itu bid'ah. Mengada-ada dalam beragama, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, dan Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, maka ditolak amalannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo, Ya, silakan pertanyaannya, dari mana? dari Sembalung Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Gimana hukumnya kalau kita ngutang dari bank yang kecil maupun yang besar Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Berhutang dari bank kecil maupun bank besar selama ada penambahan man zada wastazada faqad arba. Siapa yang menambah dan minta ditambah maka riba, dan riba adalah hukumnya haram dan itu dosa besar. Allah taala ala wa ala. Bagaimana memberikan zakat dia tidak tahu itu zakat, tidak ada masalah, sah. Wallahu taala ala wa ala. Bagaimana hukum perkumpulan kematian di dalamnya ada salat hajat, salat ini, kemudian salawatan. Inilah perkumpulan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, kita tidak boleh berkumpul di atas kesesatan, di atas peramalan yang tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo?